Jumpa lagi, kini saya akan mengenalkan kepada kamu konsep dari usaha dan energi. Kedua kata ini mungkin keduanya sudah sering kamu gunakan dalam keseharian, dan kamu sudah punya semacam pemahaman tentang mereka. Tapi itu tidak dalam konteks fisika. Usaha, apakah usaha itu? Usaha adalah seperti saat kamu melakukan sesuatu. Kamu pergi kerja mencari nafkah. Dalam fisika, usaha adalah saya akan gunakan banyak kata yang saling berkaitan dalam definisinya. Kita mulai melakukan perhitungan, kamu akan punya sedikit gambaran tentang keduanya. Jadi usaha adalah energi yang ditransfer oleh gaya. Saya akan tuliskan energi yang ditransfer. Saya dapatkan ini dari Wikipedia karena saya ingin definisi yang baik dan cukup menggambarkan. Energi yang ditransfer oleh sebuah gaya. Itu definisi yang baik menurut saya. Kamu mungkin bertanya, iya, saya tahu gaya. Gaya adalah massa kali percepatan. Tapi apa itu energi? Saya cari di Wikipedia dan saya temukan ini. Ini adalah konsep yang kita gunakan. Gerakan, gaya, dan usaha, dan lainnya. Namun mereka semua tidaklah berdiri sendiri. Mereka saling berhubungan. Wikipedia mengartikan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi mereka saling mendefinisikan kemampuan untuk melakukan usaha. Inilah definisi yang terbaik menurut saya. Tapi hanya dengan kata-kata saja itu tidak memberi kejelasan yang cukup. Jadi saya akan menjelaskan dengan perhitungan. Semoga kamu dapat gambaran dari itu. Pengertian usaha dalam ilmu mekanika. Usaha sama dengan gaya dikali jarak. Nah, misalkan saya punya sebuah balok. Saya akan gunakan warna yang berbeda. Saya berikan gaya yang besarnya 10 Newton. Dan saya menggeser balok itu dengan memberikan gaya 10 Newton. Saya menggeser balok itu sejauh 7 meter. Jadi usaha yang saya berikan ke balok atau energi yang ditransfer ke balok, usaha sama dengan gaya yang besarnya 10 Newton dikali jaraknya 7 meter. Jadi sama dengan 70 Newton meter. Newton meter adalah hasil kali satuannya yang disebut juga dengan 1 Joule. Saya akan jelaskan nanti di video-video berikutnya. Nah, Joule adalah satuan dari usaha dan juga satuan dari energi. Dan mereka bisa saling berpindah karena sesuai definisi di Wikipedia, usaha adalah energi yang dipindahkan oleh gaya dan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, saya akan tinggalkan definisi yang saling menjelaskan ini sekarang. Tapi nanti akan kita gunakan lagi untuk memahami tipe usaha apa yang bisa kita lakukan. Lalu jenis energi yang mana yang kita transfer ke sebuah benda saat kita melakukan usaha. Coba saya berikan contohnya. Nah, katakanlah saya punya sebuah balok. Sebuah balok dengan massa M. Jadi saya punya balok dengan massa M dan dia dalam kondisi diam. Lalu saya berikan gaya. Katakanlah saya berikan gaya besarnya F. Pada jarak yang mungkin kamu sudah tebak. Pada jarak D.
Jadi saya mendorong balok ini dengan gaya F pada jarak D. Yang ingin saya ketahui, nah kita tahu apa usaha-usaha itu. Usaha sama dengan gaya dikali jarak dari blok tersebut yang saat saya berikan gayanya. Berapa kecepatan balok nantinya? Ya pasti akan lebih cepat karena gaya, dan saya asumsikan tidak ada friksi di sini. Gaya tidak hanya menggerakkan balok dengan kecepatan konstan, karena gaya sama dengan massa dikali percepatan. Jadi saya akan mempercepat balok tersebut. Walaupun sekarang diam, tapi saat balok ini nanti sampai di sini, maka balok itu akan punya kecepatan. Kita belum tahu sekarang, karena semuanya masih berubah variabel dan kita tidak menggunakan angka. Dari tahu kecepatan, jika kamu ingat persamaan kinematik dan jika kamu tidak, kamu perlu melihat video-video sebelumnya. Ada berbagai video tentang gerakan parabola dan kinematika. Kita tahu bahwa saat kita mempercepat sebuah benda pada jarak tertentu, maka kecepatan akhirnya, saya akan ganti warna, kecepatan akhirnya kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 dikali kecepatan dan jaraknya. Kita sudah buktikan sebelumnya, jadi saya tidak akan mengulanginya lagi. Soal ini, berapakah kecepatan awalnya? Nah, kecepatan awalnya adalah 0. Betul? Jadi, persamaan menjadi Vf kuadrat sama dengan 2 kali kecepatan dikali jarak. Nah, sekarang kita bisa ganti variabel percepatan dengan gaya dan massa, bukan? Karena percepatan adalah, nah, jika gaya sama dengan massa dikali percepatan, maka percepatan adalah sama dengan gaya dibagi massa. Jadi kita dapatkan Cf kuadrat sama dengan 2 dikali gaya dibagi massa dikali jarak. Maka kita bisa sederhanakan Vf sama dengan akar dari 2 dikali gaya dibagi dikali jarak dibagi massa. Ada yang menarik dari yang sudah kita lakukan. Apakah kamu memperhatikan sesuatu yang mirip dengan usaha? Nah, lihatlah. Kamu punya gaya dikali jarak di sini. Dan gaya kali jarak di sini. Mari kita turunkan persamaan yang tadi. Jika kita tahu berapa besar kecepatan suatu benda, jika kita bisa tahu berapa besar usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan suatu sistem untuk mencapai kecepatan itu, kita tinggal mengganti F gaya dikali jarak dengan usaha. Karena usaha adalah gaya dikali jarak. Langsung kita masuk persamaan ini. Maka kita dapatkan Vf kuadrat sama dengan 2 dikali gaya dikali jarak sama dengan usaha. Maka 2 dikali usaha dibagi dengan M, massa. Kita kalikan kedua sisi dengan massa, maka kamu dapatkan M dikali V. Nah, saya akan hapuskan notasi F di sini, karena kecepatan awalnya kita tahu adalah 0. Maka M kali V kuadrat sama dengan 2 dikali W. Kita kalikan keduanya dengan 2, maka dapat usaha sama dengan massa dikali V kuadrat dibagi 2. Tuannya ini adalah dalam Joule. Nah, ini yang menarik. Setelah kita tahu kecepatan benda tersebut, kita bisa menemukan atau menggunakan formula ini yang saya harap tidak terlalu rumit untuk diturunkan. Saya akan dapatkan berapa besar usaha yang digunakan pada benda tersebut hingga mendapat kecepatan tersebut. Dan ini secara definisi
adalah disebut energi kinetik. Inilah energi kinetik. Sekali lagi, berdasar Wikipedia, definisinya adalah energi yang timbul karena adanya gerakan dari sebuah benda yang tadinya diam mencapai kecepatan sekarangnya. Nah, waktunya video sedikit lagi, saya akan tinggalkan kamu formula ini, bahwa energi kinetik adalah massa dikali kecepatan kuadrat dibagi 2. Itu adalah formula yang sudah banyak dikenal. Maka saya tinggalkan kamu dengan itu, yang merupakan salah satu bentuk energi. Pada video berikutnya, saya akan tunjukkan bentuk energi lainnya. Lalu saya akan kenalkan hukum kekekalan energi. Nah, nantinya akan semakin menarik. Bagaimana kita lihat dari satu bentuk energi berpindah menjadi bentuk energi lainnya. Nah, sampai jumpa.